Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada calon investor kami, Bapak Ibu yang sangat kami hormati. Jadi di kesempatan kali ini kami akan sedikit mempresentasikan mengenai objek wisata yang sudah kami kembangkan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu agrowisata Peti Apel, kelompok tani makmur abadi yang terletak di Batu Malang. Sebelum kita memulai bahasan kita, saya akan sedikit memperkenalkan eh, anggota dari tim kami. Jadi tim kami ini terdiri dari 3 orang yang beranggotakan Filipus Robi, Alexandro Lugi, dan saya sendiri Theo Benito Adiana. Jadi yang pertama kita masuk pada bahasan mengenai informasi. Sedikit tambahan mengenai informasi yang kami dapat melalui metode web research. Mengapa kami melakukan metode ini? Karena jika kami melakukan metode seperti observasi, wawancara, dan pengukuran, kami tidak bisa melakukan hal tersebut karena ya mengingat sekarang adalah masa pandemi, jadi kami agak kesulitan untuk mencapai tempat tersebut. Untuk jam operasi kebun apel ini beroperasi setiap hari Senin sampai hari Sabtu, tepatnya pada jam 7 sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebun apel ini beralamat lengkap di Jalan Raya Tulungrejo, nomor 24, Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Untuk tiket yang ada pada saat ini yaitu tiket hari biasa dengan harga 20.000, tiket pada hari weekend, Sabtu Minggu atau libur dengan harga 25.000, dan terdapat biaya tambahan untuk membawa pulang apel sekitar 20.000 per kilonya. Di kebun ini juga terdapat tambahan biaya parkir. Untuk kendaraan roda 2 dihargai dengan harga 4.000 dan kendaraan roda 4 dengan harga 8.000. Untuk luas areanya sendiri, kebun apel ini berluaskan sekitar 17 hektar. Baik, jadi selanjutnya kita dapat melihat sedikit gambaran mengenai kebun apel agrowisata Peti Apel, kelompok tani makmur abadi ini. Selanjutnya mengenai fasilitas yang ditawarkan. Jadi kami melakukan sedikit research dari web resminya, yaitu kelompok tani makmur abadi. Jadi kami menemukan beberapa fasilitas yang sudah ada pada kebun ini. Jadi yang pertama terdapat musola, kamar mandi, gazebo, dan pusat oleh-oleh khas Malang. Lalu kami juga mencari dari YouTube mengenai data tambahan dari pengunjung dan jumlah apel yang terjual. Untuk pengunjung rata-rata perharinya yaitu sekitar 500 orang. Terus untuk jumlah apel yang terjual perharinya rata-rata sekitar 1 kuintal. Jadi data yang kami ambil ini melalui data dari tahun 2019 akhir. Menurut kami, jika dilihat dari datanya sendiri, seharusnya kebun apel ini sudah sangat untung besar dan sudah sangat sering dikunjungi oleh masyarakat luas. Jadi tugas kami di sini yaitu hanya untuk paling tidak mempertahankan supaya kebun apel ini tidak bosan untuk dikunjungi terus-menerus. Jadi kami ingin menambahkan sedikit fasilitas dan ya beberapa atraksi mungkin dari kebun apel ini. Jadi selanjutnya presentasi saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu fungsi awal pembangunan. Pada awalnya, perkebunan apel tersebut memiliki tujuan untuk memproduksi apel yang menjadi produk unggulan Kota Batu. Terjadinya penurunan petani apel serta turunnya hasil panen dan harga apel pada tahun 2013 membuat petani tidak
bisa hanya mengandalkan produksi apel sebagai penghasil nafkah utamanya. Kemudian muncullah agrowisata yang dapat memadukan sektor pertanian dan pariwisata yang menjadikan kebun apel ini menjadi wisata petik apel yang dinikmati. Lalu poin ketiga, masalah yang dihadapi dan sebab dan akibatnya. Yang pertama, dikarenakan para pengunjung yang memetik apel menampungnya di tas kresek. Nah, tas kresek tersebut membuat lingkungan menjadi tercemar dan sangat tidak ramah bagi lingkungan. Untuk yang kedua, kurangnya sarana transportasi untuk mencapai lokasi dikarenakan letaknya yang ada di dataran tinggi. Jadi untuk pengunjung agak susah untuk berpindah-pindah tempat. Dan yang ketiga, kurangnya pencahayaan pada kebun mengakibatkan jam operasional kurang maksimal, yang seharusnya bisa sampai malam karena kurangnya pencahayaan. Jadi kira-kira pukul 5 sudah tutup untuk perkebunan apelnya. Yang keempat, kurangnya wahana permainan anak-anak yang membuat anak-anak ini menjadi bosan dan tidak betah di perkebunan apel tersebut. Jadi kita harus bagaimana caranya untuk bisa menambahkan wahana-wahana. Dan untuk poin yang keempat, potensi yang bisa dikembangkan. Untuk yang pertama, lahan dapat dikembangkan menjadi atraksi lainnya seperti menambahkan wahana-wahana untuk anak-anak supaya mereka menjadi tidak mudah bosan. Dan yang kedua, pengembangan produk apel. Untuk pengembangan produk apel kita mengembangkan untuk dalam perawatan tanaman apel supaya menghasilkan produk apel yang berkualitas dan enak rasanya saat dimakan. Dan yang ketiga, pemandangan alam yang berada di kaki gunung. Dikarenakan tempat tersebut nyaman, jadi kita bisa memaksimalkan pemandangan tersebut dengan memberikan tempat-tempat seperti spot foto atau tempat untuk orang-orang melihat pemandangan yang bisa dinikmati oleh pengunjung, sehingga pengunjung menjadi betah dan tidak mudah bosan dengan pemandangan-pemandangannya. Sekian dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan teman saya. Berikutnya saya akan membahas target yang dicapai. Jadi, ada 4 bidang yang akan kami targetkan di sini, yaitu ada ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Dalam bidang ekonomi, kami berencana untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar dan petani dengan penghasilan yang memadai. Atau dalam kata lain, kami akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para petani dan juga warga sekitar, baik dalam merawat apel itu sendiri maupun dalam pelayanan dalam agrowisata ini. Nah, berikutnya ada lingkungan. Pelestarian lingkungan melalui perawatan dan penanaman tanaman. Nah, yang kami maksud di sini bukan hanya tanaman apel kami saja yang akan kami rawat dan kami lestarikan, tetapi juga sekitar tanaman yang berada di lahan di sekitar kita, di sekitar lokasi kami. Nah, berikutnya adalah sosial, yaitu meningkatkan rasa cinta alam kepada masyarakat dan pengunjung melalui agrowisata. Dengan kata lain, dengan mengajak aktif para wisatawan untuk memetik langsung apel, secara tidak langsung kami mengajarkan para wisatawan untuk mencintai tanaman apel itu sendiri, yang dimana dengan mencintai tanaman apel itu sendiri akan mengembangkan rasa cinta alam itu sendiri. Nah, berikutnya adalah budaya. Meningkatkan kebanggaan produk lokal, yaitu olahan apel. Seperti yang kita ketahui, Batu, Malang, itu terkenal dengan apel, yang dimana bila kita tidak teruskan budaya ini, maka akan hilang budaya menyukai apel tersebut, sehingga kota Batu tidak akan terkenal lagi dengan apelnya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan
dan gambar dan tata letak yang tersedia. Nah, untuk gambar dan tata letaknya seperti yang kita lihat gambar di samping, ada beberapa pengembangan yang akan kita kembangkan. Yang pertama ada cafe yang dimana memiliki menu spesial yang bertemakan apel. Nah, maksudnya di sini semua makanan tetap ada, tetapi kita akan menambah menu terbaru yaitu bertemakan apel. Nah, di mana bertemakan apel ini akan membantu kami mengembangkan budaya yang saya sebutkan tadi, sehingga kecintaan warga sekitar dan juga para wisatawan akan apel akan terus berkembang. Nah, untuk memanfaatkan kebun apel sendiri, kami memanfaatkan lahan-lahan yang kosong dan juga beberapa sebagian dari lahan apel yang sudah tidak bisa dipetik lagi, sehingga tidak ada lahan-lahan yang terbuang dengan sia-sia dan juga kami bisa memanfaatkannya secara maksimal, tidak hanya produksi dengan apel. Nah, berikutnya adalah membangun wahana flying fox di atas kebun apel. Seperti yang kita lihat di gambar di samping ini, wahana flying fox ini sangat menyenangkan ya. Sepertinya kalau misalnya para wisatawan bisa melihat keseluruhan pemandangan yang indah melalui flying fox ini. Dan lebih menyenangkan dan tidak bosan hanya memetik apel saja. Nah, pengembangan berikutnya adalah menambahkan patung petani yang membawa apel sesuai dengan sejarahnya. Seperti yang dijelaskan tadi, sejarah dari kebun apel ini sendiri sebenarnya untuk produksi. Namun seiring perjalanannya waktu dikembangkan menjadi agrowisata yang dimana kami tidak akan lupa akan sejarahnya awalnya dan kita akan memonumenkannya dengan patung ini. Berikutnya menambahkan tower untuk spot foto yang dimana pemandangan indah ini tidak akan terbuang sia-sia karena pemandangan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui spot foto ini. Yang berikutnya adalah penambahan fasilitas sepeda untuk mempermudah perpindahan, di mana fasilitas sepeda untuk perpindahan ini sebenarnya lebih menyehatkan dan juga lebih eco-friendly, sehingga ini adalah pilihan yang sangat cocok untuk para wisatawan. Yang berikutnya adalah mengupgrade tempat peristirahatan yang tadinya berupa tenda menjadi gazebo. Seperti yang kita lihat sebelumnya, tenda-tenda yang difoto sebelumnya itu merupakan tempat-tempat peristirahatan biasa. Nah, kami akan mengupgrade-nya sehingga pengunjung akan lebih nyaman lagi akan wisatanya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Sekian dan terima kasih.